Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semua tetap sehat ya dan tetap semangat belajar. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dalam belajar. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengubah berbagai bentuk pecahan ke bentuk pecahan lain. Ini adalah bagian dari pembahasan pecahan bagian 2. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah menyaksikan video ini diharapkan kalian dapat mengubah berbagai bentuk pecahan ke bentuk pecahan lain. Yang pertama, kita akan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Perhatikan contoh berikut ini. Ada pecahan 4, 3/5. Cara mengubah pecahan campuran, langkah pertama adalah kita kalikan dulu angka 5 sebagai penyebutnya dengan angka 4. Kemudian kita tambah dengan pembilangnya yaitu angka 3. Perhatikan, kita tulis terlebih dahulu 5 kita kali 4, kemudian kita tambah angka 3 per 5. Angka 5 adalah angka penyebutnya. 5 dikali 4 adalah 20, kemudian kita tambah 3 adalah 23. Jadi hasilnya adalah 23 per 5. 4 3/5 jika diubah menjadi pecahan campuran hasilnya adalah 23 per 5. Yang kedua, kita mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Syaratnya, nilai pembilang harus lebih besar dari penyebutnya. Perhatikan contoh berikut ini, ada pecahan 5 per 7. Apakah pecahan ini dapat kita ubah menjadi pecahan campuran? Perhatikan angka 5 sebagai pembilangnya. Di sini angka 5 lebih kecil dari angka 7, sehingga angka pecahan 5 per 7 tidak dapat kita ubah menjadi pecahan campuran. Perhatikan contoh berikut, 25 per 8 kita ubah menjadi pecahan campuran. Di sini kita bisa mengubah menjadi pecahan campuran karena nilai pembilang lebih besar daripada penyebutnya. Caranya adalah dengan menggunakan konsep pembagian. Kalian bisa menghitungnya dengan menggunakan porogapit ya. 25 kita bagi 8. Hasilnya adalah 3. Kemudian angka 3 kita kalikan dengan 8. Hasilnya adalah 24. Kita tuliskan di bawah angka 25. Kemudian kita kurangi 25 dikurangi 24, hasilnya adalah angka 1. Jadi hasil dari 25 per 8 adalah 3, 1 per 8. Selanjutnya kita akan mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Perhatikan contoh berikut, 0,6 jika kita ubah menjadi desimal hasilnya adalah 6 per 10. Angka 6 di atas ini adalah angka 0,6, 6 yang di belakang koma kita tuliskan di atas per 10. Kenapa angka 10? Karena perhatikan di belakang koma hanya ada satu angka yaitu angka 6. Ini mewakili jumlah 0 yang sebagai penyebutnya. Jadi 0,6 hasilnya adalah 6 per 10. Kita perhatikan contoh yang kedua, 0,62 jika kita ubah menjadi pecahan biasa adalah 62. Kita tulis 62 di sini di belakang komanya per 100. Kenapa 100? Karena di belakang koma ini ada dua angka yaitu angka 6 dan 2. Jadi 0 yang
penyebutnya itu ada 2, yaitu menjadi 100. Kemudian contoh yang ketiga, 2,5 kita ubah menjadi pecahan biasa. Kita tulis semuanya 25. Kenapa yang 0,6 dan 0,62 tidak kita tuliskan 0? Sebenarnya di sini ada 0, 0, 06 per 10, 062 per 100. Tapi angka 0 di belakang angka, di depan angka itu tidak berfungsi ya. Jadi langsung kita tuliskan angka 6-nya. Beda dengan angka 2,5. Di sini ada 2, jadi ada angka 2, jadi kita tulis 25 per 10. Kenapa 10? Karena angka di belakang koma hanya ada 1, yaitu angka 5. Yang ini mewakili jumlah 0 sebagai penyebutnya. Jadi 2,5 bentuk pecahan biasanya adalah 25 per 10. Contoh yang ketiga, 0,005 kita ubah menjadi pecahan biasanya adalah 5. Kita tuliskan di atas per, perhatikan di sini angka di belakang koma adalah 3, 0, 0 dan 5. Jadi penyebutnya adalah 1000. Yang keempat, kita mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Contoh 2 per 10 jika diubah menjadi pecahan desimal adalah, kita tulis 2, kemudian kita tulis 0. Di sini ada 1, 0, maka angka di belakang koma itu harus ada 1, yaitu kita tuliskan komanya di sini 0,2. Perhatikan contoh yang kedua, ada 1 per 100. Kita tuliskan, berarti kalau per 100 angka di belakang koma harus ada 2 angka. 1, 0, 0. Kita kasih koma. Ya, di sini kenapa? Karena kita membutuhkan 2 angka di belakang koma. Karena ini penyebutnya adalah 100. Contoh yang ketiga, 3 per 5. Kita ubah menjadi desimalnya adalah, kita membutuhkan bantuan angka 0. Kenapa? Karena 3 tidak bisa dibagi angka 5. Jadi kita tambahin 0 di sini. Kemudian di sebelah sama dengan kita tulis hasilnya ya 0, sekarang kita bagi 30 dibagi 5, hasilnya adalah 6. Jadi 3 per 5 bentuk desimalnya adalah 0,6. Yang kelima, kita mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Contohnya 2%. Kita ingat ya, kemarin pada pertemuan sebelumnya, kalau persen itu adalah per 100. Jadi ketika ditulis 2%, itu artinya adalah 2 per 100. Kita sederhanakan bentuk pecahannya. Nilai pembilang 2 di atas kita bagi dengan angka 2, dan yang bawah kita bagi dengan bilangan 2 juga. Hasilnya adalah 1, 2 dibagi 2 adalah 1 per 100 dibagi 2 adalah 50. Jadi 2% itu bentuk pecahan biasanya adalah 2 per 100, atau bentuk sederhananya adalah 1 per 50. Contoh yang kedua, 10%. 10% itu artinya adalah 10 per 100. Kita buat bentuk sederhana, 10 kita bagi dengan 10, yang bawah juga kita bagi dengan 10. Hasilnya adalah 10 dibagi 10 adalah 1 per 100 dibagi 10 adalah 10. Jadi 10% itu bentuk pecahan biasanya adalah 10 per 100, dan bentuk sederhananya adalah 1 per 10. Selanjutnya, kita akan mengubah pecahan biasa menjadi persen. Perhatikan contoh berikut. 3 per 10. Maka caranya adalah kita lihat penyebutnya di sini angka 10. Karena kita tahu bahwa persen itu adalah per 100, maka kita harus mengalihkan 10 ini dengan bilangan lain yang hasilnya nanti
jika dikalikan adalah 100. Jadi kita membutuhkan angka 10 karena 10 kita kali 10 adalah 100. Karena penyebutnya kita kali 10, maka pembilangnya yaitu angka 3 juga harus kita kalikan 10. Jadi hasilnya adalah 3 kali 10 adalah 30 per 10 kali 10 adalah 100. Jadi 3 per 10 bentuk persennya adalah 30%. Selanjutnya contoh yang kedua 1 per 4. Caranya kita mencari angka yang jika dikalikan 4 itu hasilnya adalah 100. Berapa angkanya? Ya benar, kita kalikan dengan angka 25 karena 4 kali 25 adalah 100. Karena yang bawah kita kalikan 100, kita kalikan juga angka yang di atas yaitu pembilangnya angka 1 kita kalikan dengan 25. Hasilnya adalah 1 kali 25 adalah 25 per 4 kali 25 adalah 100. Jadi 1 per 4 itu sama dengan 25%. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Pelajaran mengubah berbagai bentuk pecahan menjadi bentuk pecahan yang lain. Bu Guru harap kalian dapat memahaminya ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.